Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada anak-anak semua yang sudah naik ke kelas 12. Maka pada pembelajaran pendidikan agama Islam di bab pertama, kita akan membahas tentang berpikir kritis dan demokratis. Pada materi pertama di kelas 12 ini, kita akan membahas tentang materi berpikir kritis dan demokratis, yaitu di dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan surah Al-Imran ayat 159. Mulai dari materi yang pertama, yaitu berpikir kritis. Kalau kita melihat kata berpikir, maka itu identik dengan orang yang berakal. Orang yang berakal adalah orang yang berpikir. Siapa yang diberikan akal oleh Allah? Yaitu manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, yang diberikan akal pikiran untuk memikirkan ayat-ayat yang bersifat qauliyah maupun ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Ayat-ayat yang bersifat qauliyah itu sumbernya dari Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat yang bersifat kauniyah kita bisa lihat bagaimana penciptaan alam semesta yang sudah Allah berikan. Kita bagaimana melihat langit yang terbentang tanpa bertiang, begitu hamparan bumi dengan banyak lagi planet yang lain, gunung-gunung yang ditinggikan. Kemudian bagaimana kita melihat Allah menurunkan hujan, dan dengan hujan itu kemudian membasahi tanah, dari tanah itu tumbuh bermacam-macam jenis tanaman yang tentu itu semua untuk manusia. Kemudian yang setiap hari tanpa kita sadari, Allah sudah menyiapkan udara bagi kita, yaitu kita setiap hari menghirup udara segar tanpa harus membayar, dan itu gratis. Coba kita bayangkan saudara-saudara kita yang kemudian terbaring di rumah sakit yang mereka membutuhkan oksigen, tentu mereka akan membayar mahal. Tetapi alhamdulillah kita masih sampai saat ini diberikan kesehatan oleh Allah, masih bisa menghirup dengan gratis. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Sebelum kita masuk kepada asbabun nuzul dan tafsiran surah Al-Imran ayat 190, 191, mari kita lihat dulu hukum bacaannya. Yang pertama, kita lihat di lafaz pertama, yaitu
Bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardh gitu. Yang pertama ini adalah lafaz inna fi, maka itu hukum bacaannya adalah gunnah. Gunnah artinya adalah dengung. Maka bacaannya yang inna ini kita dengungkan 2-3 harokat. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Yang kedua, pada bacaan wan nahari itu sudah saya garis bawahi ya, bisa kalian lihat di buku kalian. Bacaannya sama dengan yang pertama, bahwa ini juga hukum bacaannya gunnah atau dengung, didengung 2-3 harokat. Wan nahari. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat di bacaan la ayatil liulil albab. La ayatil liulil albab. Di sini ada kasroh tanwin, di sini ada huruf ta yang berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah, ya. Idgham bila gunnah ini hurufnya ada 2, yaitu ro dan lam. Nah, ini ketika tanwin bertemu dengan lam, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kemudian di kata ulil albab, itu hukum bacaannya albab itu adalah qalqalah. Lanjutkan yang nomor 4. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Kita perhatikan di sini ada huruf mim yang berharokat fathah tanwin bertemu dengan wawu. Ya, maka bacaannya qiyaman wa qu'udan wa 'ala, ini hukum bacaannya termasuk ke dalam hukum bacaan idgham bi gunnah ya. Ini diralat ya, kalau di situ dituliskan idgham bila gunnah, tapi aslinya hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Karena waw itu adalah hurufnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Mim, nun, waw dan ya. Nah, di sini salah satu huruf idgham bi gunnah adalah waw. Maka dibacanya qiyaman wa qu'udan wa 'ala, itu hukum bacaannya termasuk ke dalam hukum bacaan idgham bi gunnah. Sekarang kita masuk kepada asbabun nuzul surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, pada suatu malam Rasulullah kemudian meminta izin kepada Aisyah istrinya, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan aku pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya?" Jawab Aisyah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai, saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil kirbah atau tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah beliau, lalu beliau berwudu. Dan selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi SAW menangis. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku, surah Al-Imran ayat 190-191. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya." Pada tafsiran surah Al-Imran ayat 190 dan 191, dalam ayat Al-Quran
terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, merenung dan memikirkan atas penciptaan Allah, baik yang ada di langit dan di bumi maupun di antaranya. Di antara ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hal tersebut yaitu ada di surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Di surah Al-Imran ayat 190 dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib, bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat tampak hidup, semua bergerak menurut orbitnya. Bergantinya malam dan siang berpengaruh besar pada kehidupan manusia dan segala yang bernyawa. Terkadang malam terasa panjang atau sebaliknya. Musim pun yang berbeda, musim dingin, musim panas, musim gugur dan musim semi, juga musim hujan dan panas. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir, yang dikatakan adalah orang yang ulul albab, itu orang yang berfikir. Hal tersebut tidaklah terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, di dalam surah Al-Imran ayat 191 memberikan penjelasan pada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam, yaitu yang dikatakan ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang berakal, selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibrah atau pelajaran, atau mengambil hidayah dan menggambarkan keagungan Allah. Ia selalu mengingat Allah di dalam keadaan apapun, baik di waktu ia berdiri, duduk atau berbaring. Ayat ini menjelaskan bahwa ulul albab ialah orang-orang baik itu dari laki-laki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Nah, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa objek zikir adalah Allah, sedangkan objek fikir adalah ciptaan Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pendekatan kepada Allah lebih banyak didasarkan atas hati, sedangkan pengenalan alam raya didasarkan pada penggunaan akal, yakni berfikir. Akal memiliki kemerdekaan yang luas untuk memikirkan fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan ulul albab di sini adalah mereka yang berfikir dan berzikir. Artinya berfikir atas semua ciptaan Allah dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat berpikir kritis yang pertama, berpikir kritis memiliki banyak solusi, jawaban, ide kreatif. Yang kedua, dengan berpikir kritis mudah memahami pemikiran orang lain. Yang ketiga, dengan berpikir kritis dapat memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Yang keempat, dengan berpikir kritis akan lebih mandiri. Yang kelima, orang yang berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal, bisa dalam pendidikan, pekerjaan, atau bisnis atau usaha lainnya. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang demokrasi dan musyawarah ya. Dalam Islam itu namanya musyawarah. Dari mana asal kata demokrasi ini? Kita lihat demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuatan atau kekuasaan. Maka kekuasaan berada di tangan rakyat. Nah, sekarang negara-negara, bahkan negara Indonesia pun menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan. Apakah sama demokrasi dengan musyawarah? Kita lihat arti musyawarah. Musyawarah asal katanya adalah suara yusawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Jadi ada perbedaan di antara demokrasi dan musyawarah. Yang pertama dari artinya aja sudah berbeda ya. Nah, tapi yang paling signifikan adalah demokrasi ini dibuat oleh manusia, dari hasil pemikiran manusia. Sedangkan musyawarah itu adalah langsung perintah dari Allah. Ini yang akan kita bahas di surah Al-Imran ayat 159. Mari kita baca bersama-sama di surah Al-Imran ayat 159.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Asbabun nuzul surah Al-Imran ayat 159, yaitu sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, ini perang pertama yang dilakukan Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy, ya. Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat bahwa mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh saja gitu. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Jadi Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar. Masuk kepada manfaat musyawarah. Ya, manfaat musyawarah di sini antara lain adalah 1, kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. Yang kedua, kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf, dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Yang keempat, apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Yang kelima, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan. Demikian tadi penjelasan dari saya tentang materi berpikir kritis dan demokratis. Semoga dapat difahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.